Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayudhya Salsabila Santos dari SMA Negeri 1 Kota Bekasi, kelas 11 MIPA 5, tahun ajaran 2019-2020, nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai virus corona yang saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara dan mengakibatkan lebih dari 6.400 orang meninggal dunia. Nah, sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk virus itu apa? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Kata virus sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Virus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah virus bisa bersifat seperti benda hidup dan benda mati. Mengapa demikian? Karena virus bisa bersifat seperti benda hidup karena dapat melakukan replikasi. Sedangkan ia bisa bersifat seperti benda mati karena ia dapat dikristalkan. Lalu selanjutnya, virus memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Dan virus itu berukuran sangat kecil. Nah, bentuk virus itu sangat beragam. Ada yang berbentuk batang, contohnya adalah tobacco mosaic virus. Lalu ada yang berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Lalu ada yang berbentuk bulat, contohnya HIV dan orthomyxovirus. Lalu ada yang berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Dan ada yang berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Lalu yang terakhir ada yang berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag. Nah, selanjutnya ada struktur virus. Yang pertama itu ada kepala. Kepala itu mengandung asam nukleat, dan bagian luarnya itu diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya itu berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya itu DNA. Lalu yang kedua ada kapsid. Kapsid itu mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Lanjut, ada asam nukleat yang berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Lalu selanjutnya ada leher. Leher itu merupakan penghubung antara kepala dan ekor yang berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Lalu selanjutnya ada ekor. Terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar, berfungsi untuk menempel pada inang. Virus itu tergolong dalam parasit intraseluler obligat, karena hanya dapat hidup dalam sel yang hidup. Jika sel tersebut mati, virus akan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang, dan virus mengenali inangnya melalui sistem Loci atau kesesuaian. Nah, perkembangbiakan virus ada dua. Yang pertama adalah daur litik, yang disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lebih rendah dari daya infeksi virus. Lalu ada juga daur lisogenik. Daur yang satu ini akan terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virusnya. Klasifikasi virus itu ada 6. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan ada tidaknya selubung nukleokapsid. Klasifikasi yang pertama ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya itu ada poxvirus. Lalu yang kedua ada virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya itu adalah papovirus. Lalu, klasifikasi yang kedua itu berdasarkan jumlah kapsomernya. Terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini. Yang pertama itu virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Lalu 60 kapsomer, contohnya picornavirus. Lalu yang selanjutnya ada virus dengan 72 kapsomer, contohnya itu papovirus. Lalu virus dengan 162 kapsomer, contohnya herpes virus. Lalu virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Yang ketiga itu klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Dikelompokkan menjadi 4,
Yang pertama itu virus penyerang bakteri, misalnya virus T. Lalu yang kedua virus penyerang tanaman, misalnya tempe dan tungro. Lalu virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung. Lalu ada virus penyerang manusia, misalnya polio, HIV, dan flu. Lalu yang keempat itu klasifikasi berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Dibagi menjadi 7 kelompok. Tipe pertama itu memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya dengan replikasi. Contohnya herpes virus. Tipe yang kedua itu DNA utas tunggal dan reproduksinya dengan replikasi. Contohnya MVM. Lalu tipe yang ketiga memiliki RNA utas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Contohnya reovirus. Yang keempat itu memiliki RNA utas tunggal dan reproduksi secara replikasi. Contohnya virus polio. Yang kelima itu memiliki RNA utas tunggal dan reproduksi secara replikasi. Contohnya virus rabies. Yang keenam memiliki RNA utas tunggal dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya AIDS. Lalu yang ketujuh itu memiliki RNA utas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya heparnavirus. Yang kelima itu klasifikasi berdasarkan jenis asam nukleatnya. Dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu virus DNA, asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya parvovirus. Lalu yang kedua virus RNA, asam nukleatnya berupa RNA, yaitu picornavirus. Lalu yang keenam, klasifikasi berdasarkan bentuk dasarnya, dibagi menjadi 3 kelompok. Virus bentuk iksohedral memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi, contohnya virus polio. Lalu virus helikal, satu sumbu rotasi bentuknya menyerupai batang panjang, contohnya nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk heliks, contohnya virus flu. Lalu ada virus kompleks yang memiliki struktur lebih kompleks dari yang lainnya, contohnya virus cacar. Lalu, penyakit yang disebabkan oleh virus itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada cacar variola yang disebabkan oleh ortopoxivirus, lalu ada campak yang disebabkan oleh morbillivirus, lalu ada AIDS yang disebabkan oleh HIV, lalu ada flu, virus yang disebabkan oleh virus influenza, lalu flu burung yang disebabkan oleh HPAIV, rabies yang disebabkan rhabdovirus, tetelo yang disebabkan virus NCD, dan mosaik yang disebabkan oleh TMV. Nah, kita langsung masuk ke pengenalan virus corona. Virus corona itu apa sih? Virus corona merupakan sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit yang fatal seperti MERS dan SARS. Virus corona yang paling baru ini ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan virus corona. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Virus corona yang paling baru ini disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, virus corona ini menimbulkan beberapa gejala jika kita terinfeksi. Beragam gejalanya, bisa tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, sakit kepala, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Kebanyakan orang atau sekitar 80% pulih dari penyakit ini tanpa perlu perawatan khusus. Namun beberapa virus corona dapat juga menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya itu dapat berubah menjadi bronkitis yang menyebabkan gejala seperti demam tinggi, batuk dengan lendir, sesak nafas, dan nyeri dada. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya adalah orang dengan penyakit jantung atau paru-paru. Terus,
orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, lansia, dan bayi. Penyebab virus corona ini adalah coronavirus tadi, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Ada dugaan bahwa virus corona itu awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Cara penyebaran virus corona ini adalah melalui tetesan cairan, yaitu yang keluar dari hidung atau mulut orang dengan COVID-19 ketika ia batuk atau bersin. Lalu tetesan ini juga bisa mendarat pada benda atau permukaan di sekitar orang tersebut. Orang lain kemudian menyentuh permukaan benda tersebut dan menyentuh wajahnya seperti mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang kotor. Sehingga orang tersebut juga bisa terinfeksi oleh COVID-19.